Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Halo, assalamualaikum, Ibu Anissa. Benar, ini saya Anissa. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bagas. 2 tahun lalu saya pernah melihat Ibu di TV karena Ibu mencari anak Ibu. Dan saya punya info penting tentang anak Ibu. Kebenaran memang harus gue ungkap. Seenggaknya sekarang gue bisa hidup tenang. Meskipun gue harus mati setelah ini. Oh, halo, Pak? Ada apa, Teh? Tiba-tiba yang ngehubungin orangnya teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Lo mau bunuh gue. Lo pikir dengan lo bunuh gue, lo bisa nyelesain semua permasalahan ini? Permasalahan lo akan bertambah. Dan malah akan dihantui rasa bersalah sampai mati. Tadi tiba-tiba aja ada laki-laki yang telepon Teteh. Dia bilang namanya Bagas di Jakarta. Dia mengabari Teteh kalau dia tuh tahu tentang Naila. Apa dia tahu Naila di mana? Iya, dia bilang dia tahu. Makanya Teteh harus ketemu sama orang ini. Teteh harus ke Jakarta. Teteh harus cari Naila lagi. Teteh. Firasat Teteh kali ini pasti benar. Teteh yakin, gak mungkin salah perasaan Teteh udah mengatakan Naila memang benar-benar masih hidup. Dan orang ini pasti gak mungkin bohong sama Teteh. Bu, Ibu mau pergi kemana? Kamu udah bangun, Nak? Bu, Ibu kenapa? Ibu harus pergi sebentar ya, Nak. Aska di rumah sama Bibi dulu. Iya, Bu. Sini Aska, sama Bibi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anissa? Ada apa Bu malam-malam kesini? Naila, Pak. Naila anak saya ada di Jakarta, Pak. Dari mana Ibu tahu? Saya tahu dari nomor ini. Tadi orang ini menghubungi saya dari nomor ini, Pak. Anak saya Naila ada di Jakarta, Pak. Tolong saya, Pak Nugroho. Lalu, kapan Ibu mau menemui orang itu? Itu dia masalahnya. Tadi waktu dia telepon saya, tiba-tiba teleponnya terputus. Saya coba untuk hubungin lagi, tapi nggak bisa sampai sekarang. Ya udah, kalau gitu biar nanti saya yang melacaknya. Kalau boleh saya tahu alamatnya di mana? Kebetulan saya punya teman di Polda Metro Jaya. Nanti saya akan telepon dia untuk minta bantuan. Siapa sih ini main nyalip aja? Al. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu sama Bagas. Hah? Ketemu Bagas jam segini? Udah terlalu malam sekarang. Ya tapi aku nggak bisa dong diem aja, Al. Terlalu banyak hal berharga yang harus aku korbanin. Aku tahu, Sarah, aku tahu. Tapi Bagas itu susah dikasih tahu. Susah diajak ngomong. Tapi tetap aja aku nggak bisa diem aja. 2 tahun yang lalu sama sekarang tuh udah berbeda. Dulu aku single, sekarang aku punya anak 2. Gimana kalau aku masuk penjara? Gimana sama anak-anak aku? Gimana?
Udahlah, Sar. Kamu tahu, aku selalu mencintai kamu kan? Selama aku masih hidup, aku nggak akan pernah membiarkan kamu terluka atau siapapun melukai kamu, Sar. Berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Aku kesal pada jarak. Aku marah dengan keadaan. Aku benci harus berhadapan dengan waktu yang selalu mengingatkanku bahwa kini kamu bukan milikku lagi. Kamu yang waktu dulu berikan rasa nyaman, sekarang mau tak mau harus aku relakan. Kamu pulang ya, udah malam. Ya Allah, sebentar lagi aku akan bisa bertemu dengan anakku. Sebentar lagi, akhirnya aku bisa bertemu dengan Nailahku. Permisi. Sepertinya rumah ini tidak ada orangnya, Dan. Tunggu sebentar. Saya hubungi Pak Nugroho. Ya halo, sudah ketemu orangnya? Lapor Pak Nugroho. Kami sekarang sudah berada di depan rumah yang Pak Nugroho sampaikan. Tetapi orangnya tidak ada, Pak. Mama dari mana? Tadi mama kebangun soalnya lapar. Jadi turun ke bawah deh ke dapur nyari cemilan. Oh gitu.
Mas Bima tahu nggak ya kalau aku bohong? Siap dan. Siap. Kamu dari mana kok belum tidur? Iya nih aku lagi susah tidur. Makanya aku tadi abis mandi air hangat. Soalnya aku baca di internet katanya kalau mandi air hangat itu bisa membuat tidur jadi rileks. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Kamu gak kepikiran soal Bagas? Enggak, aku gak apa-apa kok. Tidur yuk. Aku benar-benar tidak ingin kamu menjadi stres dan penyakitmu kambuh. Aku gak akan pernah siap kehilangan kamu, sayang. Siapa, Pak? Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, Pak. Siapa yang meninggal? Dari identitas yang kami temukan, korban itu bernama Bagas, Pak. Saya Bagas, 2 tahun lalu saya pernah melihat ibu di TV karena ibu mencari anak ibu. Dan saya punya info penting tentang anak ibu. Selangkah lagi, Pak. Selangkah lagi saya bisa menemukan anak saya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Pak Nugroho, kami sedang melakukan penyelidikan. Melihat dari pintu yang dirusak dan barang-barang yang berantakan, kami curiga bahwa itu adalah perampokan. Ini nggak mungkin perampokan, ini pasti pembunuhan berencana. Maksud Ibu? Beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian ini, orang itu baru aja menelpon saya. Orang bernama Bagas itu menghubungi saya. Karena dia mau memberitahu saya informasi tentang anak saya yang hilang. Dan tiba-tiba kami sampai di sini, dia sudah terbunuh. Mungkin ini adalah perampokan. Tolong, Pak. Tolong temukan pembunuh Bagas. Apa ada barang yang hilang? Kalau untuk itu kami belum tahu, Pak. Saya mencurigai hal ini bukan perampokan. Tapi ada oknum yang sengaja menghalangi Ibu Anissa untuk bertemu kembali dengan anaknya. Bu Anissa tenang dulu ya. Pasti pelaku itu meninggalkan jejak. Dan kita pasti akan menemukannya. Dan Ibu akan kembali bertemu dengan anak Ibu. Almurah.
gua jam segini. Halo Pak, ada apa ya Pak? Apa? Orang yang ada di rumah saya meninggal Pak. Halo, Al. Ada apaan sih lo pagi-pagi buta nelfon gue? Bagus, Nan. Iya, Bagus kenapa? Bagus meninggal, Nan. Apa? Bagus meninggal? Al, lo nggak bercanda kan? Nggak bercanda kan? Gue serius, Nan. Barusan gue ditelepon sama Pak Lurah di rumah baru gue. Dia bilang ada orang meninggal di rumah gue, Nan. Ya siapa lagi kalau bukan Bagas, Nan? Kok bisa Bagas meninggal? Gimana ceritanya? Kata polisi dia dibunuh, Nan. Dia dibunuh, Nan. Kok bisa Bagas dibunuh? Gimana ceritanya? Gue nggak tahu. Sekarang gue lagi mau ke sana, Nan. Oke, Al. Lu cari tahu secepatnya. Dan lu langsung kabarin gue ya. Ya. Jasad Ustadz Bagas ditemukan di sebuah rumah dengan kondisi babak belur. Bagas? Jasad Ustadz Bagas telah ditemukan di sebuah rumah pagi ini dengan keadaan babak belur. Hingga saat ini belum ditemukan barang bukti di area tempat kejadian perkara. Kamu kenapa nangis? Kamu nggak apa-apa kan? Sayang, badan kamu dingin dan muka kamu pucat. Kamu beneran nggak apa-apa? Hah? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma nggak enak badan. Kamu yakin nggak apa-apa? Coba. Aku ke dokter dulu ya. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah, Mas. Kamu kan banyak meeting hari ini. Nggak apa-apa. Nggak. Biar aku siap-siap dulu ya. Tapi Bu, ini laporan untuk minggu ini. Silahkan dicek. Assalamualaikum, Bu. Papa? Papa? Cinta tuh, El. Safira, Papa mau ngobrol sama Kenan. Sama Kinan? Iya, cuman ngobrol-ngobrol aja. Ya udah, kita ngobrol di sana aja. Kinan? Bukannya kamu harusnya udah mesti berangkat ke kantor? Iya, Mah.
cuma sebentar aja kok. Abis itu kita langsung berangkat ke kantor. Ada Ibu. Udah, ini kamu kembali aja ke kantor ya. Terima kasih, Bu. Bu. Safira, duduk. Ada apa itu? Papa kamu udah datang pagi-pagi, terus mau ngobrol lagi sama Kinan. Safira juga nggak tahu, Mah. Kamu tuh jadi istri gimana sih? Bisa nggak tahu apa-apa? Kemana aja kamu selama ini? Udah sana. Ada sesuatu yang nggak beres nih. Bagas meninggal karena dibunuh, Pak. Ya. Kamu sudah pastikan kalau Safira nggak tahu? Sampai sekarang, Safira belum tahu apa-apa. Tapi Kinan rasa Bagas adalah korban dari orang yang selama ini meneror Kinan dan teman-teman. Sekarang Kinan benar-benar khawatir, Pak. Kinan nggak tahu apa yang bakal dia lakukan selanjutnya kalau misalnya kita nggak segera cegah dia dari sekarang. Kenan, pertama yang kamu lakukan, kamu harus cari orang itu sampai dapat. Dan prioritas pertama kita adalah Safira tidak boleh tahu kalau Bagas sudah meninggal. Kalau Safira sampai tahu, pasti dia akan stres. Iya, Pak, tapi Bagas adalah sahabat kami. Gak mungkin Kinan bisa menyembunyikan ini terlalu lama. Ya, apapun yang akan terjadi, pokoknya kita tidak boleh membuat Safira stres. Ya, iya, Pak. Pak, Bapak ngapain turun? Saya mau menemani Nyonya. Gak usah deh. Saya bisa kok sendiri. Bapak tunggu di sini aja. Baik, Nyonya. Dia pikir dia bisa lolos dari gue. Lihat aja nanti. halo. Ya, halo bos. Turun di mana dia? Nyonya turun di klinik Medika Harapan, bos. Oke. Kalau gitu, saya mau Bapak melapor ke saya kemanapun Bu Sarah pergi, sama siapapun dia pergi, dan dimanapun. Dan satu lagi, saya mau Bapak hati-hati. Jangan sampai Bu Sarah tahu kalau Bapak memata-matai dia. Bos tenang aja, semuanya pasti beres. Cinta, nanti makanannya harus dihabisin ya. Iya, Ma. Terus nggak boleh nakal. Oke? Oke, Ma. Pinter. Safira selalu menyayangi keluarga dan sahabatnya dengan sepenuh hati. Semoga ia tidak mengetahui tentang kematian Bagas. Ini semua hanya membuat terluka di tengah kebahagiaannya memiliki cinta. Pa, Papa nggak apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Papa tadi ngobrolin apa sih sama Kenan, Pa? Tadi, nggak ada apa-apa. Cuman tadi Papa minta tolong ada urusan di bank dengan Kenan.
Dia tinggal di rumah sini, Pak. Karena untuk sementara waktu dia tidak punya tempat tinggal, Pak. Lalu, apa hubungan Anda dengan Bagas? Dia teman saya, Pak. Sejak kuliah. Lalu kapan kalian terakhir ketemu? Kemarin, Pak. Pak Alvaro, apa Bagas pernah membicarakan seorang anak kepada Anda? Anak apa, Pak? Anak siapa ya, Pak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Karena Bagas sendiri belum menikah, Pak. Oh, jadi gitu ya? Dia sama sekali tidak pernah membicarakan seorang anak kepada Anda. Apa mungkin Bagas memberitahu wanita ini tentang cinta? Tapi gimana caranya? Handphonenya rusak. Udah gue pecahin. Bagas selalu aja bikin masalah. Waktu hidup bikin masalah, udah mati pun masih bisa bikin masalah. Rumah ini sedang dalam penyegalan karena menjadi TKP kejahatan. Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tolong kerjasama. Iya, Pak. Silakan aja Bapak lakukan pengecekan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau memang tidak ada lagi yang Bapak perlukan dari saya izin pamit, Pak, karena saya harus bekerja. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana, Pak? Bagas itu satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk di mana Naila. Dia yang menghubungi saya, dia yang minta saya datang ke Jakarta dan dia akan membawa saya kepada Naila. Jadi Bagas udah ngasih tahu wanita ini? Gila, Bagas. Apalagi sih maunya tuh orang? Bisa. Saya harap Bu Anissa tenang dulu ya. Biarkan Pak Polisi yang bekerja. Saya yakin sekali anak ibu pasti akan ketemu. Kenapa masalahnya jerunyem kayak gini sih? Benar kan? Iya, memangnya ada apa ya, Mbak? Lagian saya udah biasa kok, Mbak, ke puncak. Ya,
jalan-jalan. Sebenarnya ada keperluan apa ya Pak? Bapak mau apa sih Pak? Kita ini lagi bahas Bagas. Tapi kenapa jadi bahas ke puncak ya Pak? Lagian kurang. Tadi saya diinterogasi di dalam. Menurut saya udah nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Kalau begitu, saya permisi Pak, karena saya teman-temannya, bahkan nama teman-temannya. Saya setuju dengan Ibu. Saya akan tetap menyelidikinya. Ibu gak usah khawatir. Kita akan segera menemukan anak Ibu. Nah, Sar. Apa yang kamu lakuin ke Bagas? Jangan bilang kalau kamu yang ngabisin dia. Al, tadi malam aku tuh cuma mau ngomong sama Bagas, tapi kamu ngelarang aku untuk pergi. Kamu yang bilang kalau kamu akan urus dia, kamu akan ngeberesin dia. Cuman gini caranya. Apa, Sar? Gak mungkin aku bunuh Bagas, Sar. Bagas itu teman aku juga, Sar. Tapi Bagas tuh ada di rumah kamu, Al. Kamu yang bilang kalau Bagas gak akan ganggu kita lagi, dan sekarang dia tiba-tiba mati. Ya tapi bukan berarti aku yang bunuhnya, Sar. Udah. Cukupnya apa-apaan sih, kita lagi kayak gini. Berantem tuh gak ada gunanya. Udah, kalian semua tenang dulu, tenang ya. Nah gimana gue bisa tenang? Gue tuh punya keluarga, gue punya 2 anak. Yang ada semua itu bisa hancur kalau gue keseret-seret masalah ini. Emang kamu aja bakal susah? Aku juga, Sar. Bagas nelfon dia. Makanya dia sekarang datang ke Jakarta buat nyari anaknya. Please kasih tahu gua. Apa dia udah tahu tentang cinta? Gua nggak tahu, Nan. Gua nggak tahu. Yang jelas, polisi yang kita lihat di TV, yang nemuin mayat Dasi juga ada di sana. Dan dia terus tanya ke gua, Nan, tentang anak hilang itu. Dan apa ada kita di puncak waktu kejadian Dasi meninggal. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu seberapa banyak yang mereka tahu tentang kita. Dan seberapa banyak yang sudah Bagas bilang sama mereka. Jangan panik. Kalau mereka tahu tentang cinta, pasti dia akan menemui Safira dan Kenan. Tapi kita harus tetap bersama dan kita harus waspada. Halo. 1 udah tumbang. Tinggal 4 lagi nyusul nih. Siapa lo? Siapa lo? Apa maksud lo? Halo? Ini kan foto rumahku.
caranya dia dapat foto ini? Murni? Iya Bu Safira? Pakaiannya ada? Ada kok pakaian. Oh, saya sambungin dulu ya? Nggak usah. Saya mau kasih surprise. Biar saya langsung ke ruangannya aja ya. Gitu ya, iya. Baik Bu. Kalian lihat ini. Itu kan... Siapa yang kirim foto mayatnya Bagas? Pasti orang itu. Orang itu yang udah neror kita. Dan orang itu sudah bunuh Bagas. Orang itu muncul lagi di neror kita lagi. Gue gak mau mati, gimana nasib anak-anak gue? Kita gak bisa tinggal di kita harus ngelakuin sesuatu, kita gak bisa diem aja kayak gini. Kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir. Selama ini juga kan kita sudah menyelidiki kasus ini. Cuma memang belum ada hasil. Gue harus cabut. Tapi kan kita belum selesai bahas masalah Bagas. Kalau gue nggak cabut, suami gue bisa curiga. Gue bilang sama Mas Bima kalau gue nggak enak badan dan gue minta ke klinik. Tapi dia malah nyuruh sopir buat nganterin gue. Sekarang sopir nungguin di depan klinik. Kalau gue nggak balik, bisa habis gue. Ya sudah, kamu balik aja ke klinik. Kalau ada apa-apa, nanti kita kabari. Aku antar kamu ke klinik. Dan, cabut dulu ya. Safira? Loh, kalian kok ada di sini nggak bilang-bilang sih? Papa juga kenapa ada di sini? Kinan. Jadi gagal kan rencana kita? Sayang, jadi gini loh. Aku tuh rencananya pengen ngasih kamu surprise. Makanya sekarang Sarah sama Alvaro ada di sini. Aku pengen kita lunch bareng. Tapi kamu malah keburu kesini, jadi gagal di surprise-nya. Loh, aku juga rencananya emang pengen surprisein kamu, tapi malah keduluan. Mumpung lagi kumpul semuanya, gimana kalau kita makan siang bareng? Ngomong-ngomong, Bagas mana? Coba gue telepon dia kali ya. Bagas kan lagi sibuk. Dia lagi sibuk. Biasa, dakwah keliling. Ya, nggak seru dong. Yaudah kalau misalkan nanti Bagas sudah balik, kita kumpul bareng-bareng lagi ya. Tapi kali ini gue nggak bisa ikutan ya, Fir. Tiba-tiba gue dicariin sama Mas Bima, jadi gue harus cabut. Gue juga, Fir, sorry banget. Barusan bos gue nelfon, gue disuruh meeting, dan sekarang gue cuma mau dropin Sarah doang, abis itu gue meeting. Jadi gue nggak bisa ikut. Ya, kita nggak jadi dong makan-makannya. Sar, ajak dong anak lo, nanti kita main bareng sama Cinta ya. Iya, next time ya. Gue cabut ya. Bye. Bye. Duluan ya, gue cabut ya. Thanks ya guys. Om. Jadi kita makannya bertiga aja nih? Papa udah makan siang kok. Kamu hebat ya, Al. Dalam waktu 2 tahun kamu udah bisa sukses. Kamu bisa beli rumah, beli mobil.
Ini bukan mobilku, Sar. Ini mobil kantor. Rumah juga ya masih nyicil. Masih jauh lah dibandingin sama suami kamu. Al, aku minta maaf ya. Tadi aku nuduh kamu macem-macem. Aku tuh cuman panik waktu tahu kalau Bagas meninggal. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Tadinya aku pikir kamu tuh nekat bunuh Bagas buat ngelindungin aku. Aku emang masih cinta kamu, Sar. Tapi cintaku nggak sebesar itu. Sampai tega bunuh orang lain. Apalagi sahabat aku sendiri, Sar. Kalau cintaku sebesar itu, mungkin dari dulu aku udah bunuh Bima. Al, gimana nih, Al? Bima nanya aku di mana? Apa jangan-jangan dia tahu kalau aku udah nggak di klinik? Kamu tenang ya. Ya, Bos. Pak Rahmat, bisa tolong cek Bu Sarah nggak? Masih di dalam klinik, belum keluar, Bos. Oh, kalau gitu coba Pak Rahmat cek ke dalam ya, Pak. Saya takut terjadi sesuatu sama Bu Sarah. Baik, Bos. Nyonya ada di mana ya? Aku duluan ya. Tunggu. Aku antar kamu ya. Terus kalau papa kamu lihat gimana? Ya justru itu. Biar papa aku nggak ngomong macam-macam sama kamu. Makanya aku ikut, ya. Nyonya Sarah kemana ya? Kok di dalam kagak ada? Tapi gimana ya, Al? Aku jadi khawatir. Kamu gak usah khawatir. Papaku urusanku, ya. Oh, rupanya Nyonya ketemu sama anak gue, si Alvaro. Maaf, Nyonya Sarah. Saya disuruh Bos Bima untuk melihat kondisi Nyonya di sini karena Nyonya sudah terlalu lama di klinik. Tapi sepertinya Nyonya baik-baik saja. Tapi kok bisa ya? Tiba-tiba atau kebetulan Nyonya bisa ketemu dengan anak saya Alvaro di sini? Atau memang ada reunian? Pantas saja Nyonya betah ya lama-lama di sini. Pak, sebaiknya Papa tutup mulut. Karena aku nggak akan segan-segan Pak memakai kekerasan. Bagiku, Papa bukan orang tuaku lagi, Pak. Aku masih sabar. Karena Papa masih suami dari mamaku. Tapi kalau sudah menyangkut Sarah, itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Terima kasih ya, Al. Sekarang sendiri, Pak. Kantor polisi. Gue harus senang.
biar nggak salah ngomong. Jangan sampai polisi curiga sama gua. Pak, kasus ini itu tidak bisa dibilang sebagai perampokan, Pak. Bapak lihat sendiri kan, foto-foto di TKP, semua barang berharga, nggak ada yang hilang. Bahkan TV yang sebesar ini pun, Pak, masih ada di tempatnya. Ya, memang cuma satu kamera digeledah, tapi barang-barangnya nggak ada yang hilang, Pak. Dompet korban, ATM, KTP, credit card, uang cashnya pun masih utuh, Pak. Telepon korban yang disita, itu hancur, Pak. Terakhir dia telepon, itu menghubungi Bu Anissa. Bahkan ketika dia masih telepon Bu Anissa, tiba-tiba handphonenya mati. Dan saya yakin sekali, saat itu juga dia dibunuh, Pak. Sepertinya pembunuh ini tidak menginginkan korban berbicara dengan Bu Anissa, Pak. Dan saya yakin, Pak, kasus ini ada kaitannya dengan penemuan mayat Dasi penculik anak Anissa, Pak. Siapa kamu? Maaf, Pak. Saya Alvaro. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siang, silakan duduk. Saya Alvaro, Pak. Pemilik rumah yang semalam terjadi pembunuhan itu, Pak. Kira-kira ada perlu apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Begini Pak Alvaro. Kami sudah selesai menyelidiki dan mencari bukti di rumah Pak Alvaro. Jadi mulai sekarang Pak Alvaro bisa kembali ke rumahnya. Tetapi sebelumnya nanti Pak Alvaro temuin anggota untuk mengisi beberapa dokumen yang diperlukan. Dan setelah itu baru nanti anggota akan memberikan kunci rumah Pak Alvaro kembali. Baik, Pak. Kalau begitu saya sekarang boleh pergi ya, Pak? Silakan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Nugroho udah nggak boleh menangani kasus pembunuhan ini lagi. Loh, bagaimana bisa sih Pak? Kan Pak Nugroho yang udah menangani kasus ini dari awal. Harusnya Pak Nugroho yang udah banyak tahu soal ini dong. Iya, Bu. Tapi saya nggak akan menyerah. Saya akan tetap mengawasi kasus ini. Ya, walaupun saya tidak secara langsung menyelidikinya. Tapi saya akan tetap mengikuti petunjuk yang ada terkait dengan pembunuhan Bagas. Karena saya yakin sekali, ini ada kaitannya dengan pembunuhan Dasi dan juga penculikan anak ibu. Sama, saya juga mempunyai perasaan yang sama seperti itu. Pak, itu Pak, laki-laki itu Pak, saya yakin banget dia itu tahu sesuatu tentang peristiwa ini. Dia pasti tahu sesuatu tentang anak saya, Pak. Waktu dia bilang kami sering datang ke puncak, itu saya yakin maksudnya adalah dia dan teman-temannya datang ke puncak pada saat anak saya diculik. Ya udah kalau gitu kita cari tahu siapa aja temannya dia dan siapa aja yang berangkat ke puncak waktu itu. Karena siapa tahu
kita akan mendapatkan petunjuk baru dari teman-temannya. Ya udah Bu, ayo kita masuk mobil. Biar kita nggak kehilangan jejak. Jangan-jangan Bagas ngomong aneh-aneh lagi ke perempuan. Halo? Halo, Nan. Nan, gawat, Nan. Polisi yang di puncak itu sama ibunya si Sinta ngikutin gua, Nan. Kalau gue bahas sekarang, Safira bisa curiga. Nanti saya telepon balik ya. Ah, ngapain dimatiin sih? Atau ini masalah penting juga? Dari siapa sih? Biasa, partner bisnisku. Cuma sekarang aku lagi malas nih ngomongin kerjaan. Yuk. Siapa sih yang telepon? Kenapa nggak kamu angkat? Aduh, gimana ini? Kalau gue nggak angkat, Safira pasti curiga. Nanti dia malah mikir yang bukan-bukan. Tapi kalau gue angkat, gue takut Safira tahu kalau Bagas sudah meninggal. Ayo dong, angkat, Nan. Halo Pak, saya tadi kan sudah bilang, nanti saya telepon balik ya. Sekarang, saya sedang bersama istri saya, jadi saya belum bisa ngomongin kerjaan. Terima kasih ya. Sial. Ya ampun, kalau soal kerjaan kenapa? Mana ini? Kenan. Halo Al, sorry. Tadi lu bilang apa? Gue ini terus diikutin sama polisi itu, Nan. Dan dia sempat nanya sama gue, Nan. Apa gue ke puncak 2 tahun yang lalu, Nan? Dan dia nanya juga, gue ke puncak sama siapa aja, Nan? Apa? Mereka tanya sejauh itu? Terus lu jawab apa, Al? Ya gue gak jawab apa-apa lah, Nan. Ya ampun, Al. Kalau lu gak jawab, malah bikin dia makin curiga. Kita harus kooperatif sama mereka, biar mereka gak curiga sama kita. Ya gue mesti kayak gimana, Nan? Gue gak bisa berpikir jernih, lu tahu? Ini aja gue terus diikutin dari belakang, Nan. Gini aja, Al. Mereka kan pengen tahu siapa teman-teman lo. Kita tunjukin diri sebagai sahabatnya Bagas. Karena kalau sampai kita nggak kelihatan sedih gara-gara kehilangan sahabat kita Bagas, mereka bakal makin curiga. Setengah jam lagi, kita ketemu di kamar mayat ya. Oke, Nan. Aduh, Alvaro nelpon. Pasti ada sesuatu. Pak, ngatin jalan tuh ke depan dong. Kalau kecelakaan gimana? Baiknya ya. Halo, Halo, Sar. Kamu di mana, Sar? udah mau sampai rumah. Kenapa? Sar, kamu jangan dulu pulang ke rumah ya. Datang ke rumah sakit. Kita ketemu di kamar mayat. Tapi... Ini penting, Sar. Sekarang. Oke?
pasti si Alvaro lagi. Pak, jangan anterin saya ke rumah dulu. Anterin saya ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Sepertinya dia panik. Dia sadar kalau telah kita ikutin. Iya. Dia pasti berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk menutupinya. Sekarang kita ikutin aja dia terus. Sampai kita mendapatkan bukti baru. Bapak tunggu di sini aja ya. Nggak usah ikutin saya turun. Baik, Nyonya. Orang itu, kalau tukang ngibul, itu tuh jadinya judes. Parno kan, takut ketahuan. Aku kenapa jadi curiga sama Sarah ya? Sebenarnya dia ngapain? Kenapa bisa lama banget? Akhirnya bos telepon juga. Ya bos. Pak Rahmat, gimana Pak? Ada yang Bapak bisa laporin nggak ke saya? Iya bos, tapi gimana ya, saya nggak enak bicara soal ini bos. Saya kan cuma sekedar sopir bos. Firasatku benar. Pasti Pak Rahmat tahu sesuatu. Oh ya udah Pak, kalau gitu Bapak ceritain aja apa yang Bapak lihat. Baik bos, baik. Tadi waktu saya mengantar Nyonya, di dalam Nyonya ketemu temannya bos. Temennya? Temennya laki apa perempuan Pak? Iya bos, temennya laki-laki, namanya Alvaro bos. Alvaro? Sepertinya aku pernah dengar nama itu. Makasih ya, karena kamu udah jagain Sarah untuk aku. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, Sarah itu udah jadi tanggung jawab aku. Alvaro, dia kan yang waktu itu nyelamatin Sarah. Pantas aja selama ini dia begitu perhatian sama Sarah. Sebentar lagi bos pasti bakalan kasih gua uang yang banyak. Nyonya? Halo mas. Sayang? Sayang, kamu dari tadi kemana aja sih? Aku tuh udah usaha ngubungin kamu, WhatsApp kamu, tapi nggak ada yang kamu jawab. Maaf mas, tadi ternyata handphone aku di silent. Aku baru dapat kabar kalau teman aku meninggal mas. Ini, kamu nggak bohong kan sama papa? Mas buat apa sih aku bohong? Ini sekarang aku lagi di rumah sakit Mega. Mau ke kamar mayat. Aku harus buktiin sendiri. Apa benar ada temannya dia yang meninggal? Bapak udah saya kasih kesempatan ya Pak. Tapi kenapa sih Bapak tuh selalu aja mau ikut campur urusan saya? Maaf Nyonya, saya kan hanya ngejalanin perintah Big Boss. Jadi Big Boss nyuruh saya untuk ngelaporin semuanya sama dia. Saya ingetin sekali lagi ya Pak, jangan macam-macam sama saya. Jangan ikut campur urusan saya, atau enggak Bapak bakal nyesel. Dengar? Iya Nyonya. Yang penting.
Rahmat. Ya bos. Bener istri saya ada di dalam? Iya bos, lagi di dalam bos. Siapa ya? Di mana ya? Bu, itu Kenan. Dia adalah salah satu orang terkaya di Jakarta. Dia tuh sering muncul di TV, di majalah, karena dia adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia bisnis di negeri ini. Mungkin Ibu pernah melihatnya dari situ? Enggak, bukan. Saya yakin kok, saya pernah melihat dia, tapi bukan karena statusnya itu. Di mana ya? Siapa ya? Tapi kayaknya memang dia adalah temannya Bagas, karena dia keluar dari ruang mayat. Ayo kita datangi dia. Gawat, itu kan perempuan yang ada di TV. Dia ibu kandungnya Cinta. Ternyata Al bener. Dia ngikutin Al sampai kemari. Permisi, Pak Kenan. Maaf, Pak. Pak Kenan. Lihat. Kenapa dia harus ngindarin kita, Pak? Jangan lari-larian di dalam rumah sakit, bahaya. Maaf. Pak Nugroho, gak ada. Gak, bener kan Pak? Mereka menghindari kita. Perasaan saya bener, ini pasti ada yang gak beres, pasti ada yang disembunyikan. Kalau nggak buat apa mereka menghindari kita, Pak? Saya setuju dengan Bu Anissa. Saya semakin curiga dengan mereka. Sepertinya ada yang nggak beres di sini. Sebaiknya kita terus mencari Kenan. Ayo, Bu. Sampai juga. Sekarang tinggal kabarin Kinan. Jangan diteleponin terus dong Kinannya. Kan lagi kerja di kantor. Kamu ini sebagai istri kok overprotective banget sih? Masa pengen tahu mulu suaminya ngapain aja? Justru itu mah, aku tuh khawatir banget sama Kinan. Kok aku ngerasa kayak ada yang disembunyiin dari Kinan ke aku. Nggak tahu ya? Ada apa sama Kinan? Nggak tahu mah, emangnya ada apa mah? Keterlaluan anak ini. Masa temennya meninggal dia nggak tahu? Ma jawab, Ma kasih tahu aku ada apa sih? Kinan itu... Mama! Cinta? 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 Aduh,
Allah, Cinta. Cinta, kamu kenapa? Ya, Tama. Ya Allah, sampai kayak gini sakit nggak? Hah? Bi! Iya. Iyanya. Bi. Iya. Bilang ke Pak Supir suruh siapin mobil. Terus kamu siapin tas saya ya. Saya mau ke rumah sakit bawa Cinta. Cepet. Baiknya. Gak ada. Kemana dia, Pak? Harusnya dia ada di sekitar sini. Bu Anissa, tenang dulu ya. Gimana saya bisa tenang? Sekarang sebaiknya kita pisah. Ibu cari ke sana, saya cari ke sini. Nanti kita ketemu lagi di sini, ya? Iya, Pak. Ya Allah, Cinta, sabarin aja. Sus, tolong anak saya badannya demam banget, Sus. Tolong, Sus. Ibu bisa bawa ke UGD. Kalau bukan Naila. Bu Anissa. Pak Nugroho. Lihat anak itu, Pak. Kasihan sekali dia sedang sakit. Anak itu mengingatkan saya pada anak saya, Pak. Waktu anak saya diambil, dia juga lagi dalam keadaan sakit. Bagaimana keadaan anak saya sekarang, Pak? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak saya? Saya ini benar-benar ibu yang gak becus. Selama 2 tahun, saya mencari belum juga ketemu. Kasihan sekali anak saya. Bu Anissa, tolong kuatkan diri ibu. Jika ibu ingin kembali menemukan anak ibu, jangan sampai usaha kita selama ini sia-sia. Iya, Pak. Sekarang, kita harus fokus kembali menemukan fakta atau bukti yang lain. Benar. Mari Bu Anissa. Ibu, melihat kondisi anak ibu, maka transfusi darah bulanan harus segera kita lakukan. Jadi, ibu dan suami ibu harus siap untuk melakukan itu. Jika Cinta sudah mencapai usia 5 tahun, maka kita bisa melakukan transplantasi sumsum tulang. Ibu dan suami ibu harus mengikuti tes kecocokan terlebih dahulu. Karena donor yang memungkinkan adalah donor dari orang tua dan saudara kandungnya sendiri. Masalahnya adalah jika orang tuanya sudah ikut tes, tapi ternyata hasilnya tidak cocok, maka Cinta harus saya daftarkan dalam antrian penerima donor. Memangnya berapa lama antrian operasi donornya, Dok? Biasanya memakan waktu 3-4 tahun. Itu pun kalau kami menemukan yang cocok. Tetapi tidaklah mudah menemukan orang yang mau
mendonorkan sumsumnya untuk Cinta. Aduh, si Aska kemana ya? Kok belum keluar juga? Tuh teman-temannya udah pernah keluar. Aska, sini sayang. Aska, hari ini nenek yang jemput ya? Gak mau. Aku maunya nunggu Bibi jemput aku. Bibi kamu itu lagi sibuk kerja, jadi nggak bisa jemput kamu. Tapi seharusnya Bibi udah jemput aku jam segini. Ih, kan nenek udah bilang. Bibi kamu itu lagi sibuk, jadi hari ini nenek yang jemput. Lagian udah mendung tuh, mau hujan, nanti kita kehujanan. Ayo buruan yuk, ayo. Iya. Nanti basah semua bajunya. Sekarang kita kehilangan jejak mereka, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana? Ya, kita harus cari bukti kalau Bagas ada hubungannya dengan penculikan Naila. Gimana caranya? Bukti apa? Ya, kita bisa mulai dari satu hal yang mencurigakan dulu. Kinan. Dia menghindar ketika dia melihat ibu. Ya kan? Alvaro. Dia sangat mencurigakan ketika diinterogasi. Dia seolah-olah mengenal ibu, tapi dia tetap pura-pura tidak tahu. Terus gimana caranya kita tahu kalau bukti itu ada pada mereka? Kita akan datang ke pemakaman, Bu. Saya yakin sekali. Di sana semua teman-temannya Bagas akan hadir. Kita akan lihat reaksi mereka ketika mereka melihat ibu. Kalau mereka ketakutan, berarti ada sesuatu. Halo? Iya, Ziza. Ada apa? Aska nggak ada, Teh. Aska nggak ada di sekolahnya. Aku tadi udah cari-cari dan tanya sama gurunya, nggak ada tapinya. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Kamu udah cek rumah Bu Nunung belum? Siapa tahu ada di rumah Bu Nunung. Bisa aja kan Bu Nunung mengambil kesempatan karena Teteh lagi nggak di sana. Kayaknya iya deh, Teh. Tapi Teh, gimana kalau Bu Nunung ngomong yang enggak sama Aska? Nggak tuh. Kamu tenang aja dulu. Teteh yakin sekali kalau Aska itu sayang sama Teteh. Jadi Aska tidak mungkin terpengaruh sama omongan-omongan negatif Bu Nunung. Ya udah Teh, nanti aku ke rumah Bu Nunung ya. Mudah-mudahan ada Aska di sana. Udah dulu ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu sini? Keluar dari rumah saya. Keluar! Mana Aska? Saya mau jemput Aska. Aska itu cucu saya ya? Saya berhak merawat cucu saya. Saya mau jemput Aska. Saya Mana bilang keluar Aska? dari rumah saya. Aska! Hah? Keluar kamu! Aska sayang, kita pulang yuk sama Bibi. Gak mau, aku mau di rumah nenek aja. Kenapa? Kamu kan gak mau sama nenek. Ayo sayang, kita pulang ya. Ayo. Mau ketemu ibu kan? Lepas. Saya kasih tahu sama kamu ya. Maksa banget sih. Dia itu nggak mau ikut sama kamu atau sama ibunya. Dan saya neneknya itu berhak mengurus Aska. Tapi Aska seharusnya bersama saya. Keras kepala banget keluar. Keluar! Keluar Aska! Kasihan Bibi, tapi aku nggak mau jadi beban buat ibu. Kata nenek, kalau aku di sini, ibu akan cepat nemuin Naila. Saya akan laporkan ibu ke polisi. Terserah kamu mau ngapain. Kamu udah dengar sendiri kan dari mulut Aska. Kalau dia itu lebih suka tinggal sama saya daripada sama ibunya. Ibu pasti udah mempengaruhi Aska kan? Pokoknya saya akan laporkan ibu ke polisi. Saya nggak takut. Saya nggak takut sama kamu. Polisi nanti juga akan dengar sendiri dari mulutnya Aska kalau dia akan tinggal sama saya daripada kamu dan ibunya. Halo, Al. Tadi di rumah sakit, gua ketemu sama polisi dan ibu yang kehilangan anaknya itu. Tapi gua bener-bener nggak sanggup buat ketemu mereka. Terus gimana dong, Nan? Teror ke kita itu nambah lagi, Nan.
Masalah kita makin ribet, Nan. Secepatnya, kita harus siapin pemakaman buat Bagas. Dan ingat, ini rahasia. Cuma di antara kita aja. Gak boleh sampai ada yang tahu, ya. Oke. Oke, Nan, oke. Al, udah dulu ya. Aku janji. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Cinta butuh donor, dan donor yang tepat cuma keluarga kandungnya. Ibu kandung Cinta ada di sini, tapi aku nggak bisa biarin dia tahu tentang Cinta karena pasti Cinta akan dibawa pergi olehnya, dan Safira akan menderita. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Cinta, ya Allah. Sayang, kamu kok udah bangun? Kamu sendiri kenapa udah bangun jam segini? Ini bukannya masih pagi banget ya? Iya. Ini masih subuh. Tapi aku ada ajakan main golf sama partner bisnisku. Jadi aku berangkat lebih pagi supaya nggak telat aja. Kok kamu nggak bilang dari semalam? Hal gitu kan aku bikinin sarapan dulu. Enggak sayang, nggak apa-apa. Emang aku sengaja nggak mau bangunin kamu. Tapi kamu kok mau main golf rapi banget, Nan? Kenapa nggak pakai kaos yang nyaman aja? Kenapa harus pakai jas kayak gitu? Ke pemakaman Bagas dulu pagi ini. Aku bisa minta tolong jaga Safira di rumah. Aku takut kalau Mama malah akan membocorkan rahasia ini.
Enggak. Gua nggak boleh tinggal diam. Gua harus ngelakuin sesuatu dan gua harus bisa manfaatin situasi ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.